Berita Sumsel 24 jam hari ini, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Admiral John Christopher Aquilino. Dua jenderal ini melihat puncak latihan tembakan amunisi tajam terintegrasi antara kecabangan Super Garuda Shield 2022. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Admiral John Christopher Aquilino meninjau puncak latihan tembakan munisi tajam terintegrasi antar kecabang Super Garuda Shield 2022 di Puslapur Kodim Latat Martapura Batu Raja pagi tadi. Diketahui latihan Kalvex ini untuk menvalidasi kemampuan komandan lapangan dalam merencanakan dan melakukan tembakan langsung yang cepat secara taktis, aman, dan realistis. Selain itu, latihan Kalvex ini juga menerapkan prinsip-prinsip taktik manuver dalam lingkungan pertempuran. Kemudian latihan Kalvex dimaksud untuk membantu berlatih mengendalikan banyak satuan tempur antar kecabang dalam formasi. Dalam latihan ini melibatkan 698 personil dari TNI Angkatan Darat, 750 personil tentara Amerika, dan 88 personil dari tentara Australia. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita baru saja menyelesaikan, sebetulnya belum selesai 100%, tapi tembakan bantuan masih akan terus, kira-kira mungkin sampai 5 menit lagi sudah selesai. Intinya kita cukup sukses karena menggelar latihan menembak dengan peluru tajam, dan ini dilakukan bukan hanya oleh prajurit infanteri yang menggunakan senjata perorangan, tetapi juga digunakan oleh kesenjataan lain yang tugasnya memberikan bantuan tembakan, seperti dari artileri Medan dengan roket tadi ya. Roket tadi kan terlihat di layar kalau tidak salah, menggunakan Astros yang dari Indonesia, kemudian dari Amerika menggunakan HIMARS, kemudian meriam 105 mm, kita juga menggunakan, dari pihak Amerika menggunakan, kemudian juga menggunakan bantuan tembakan dari udara, heli Apache yang digelar oleh TNI Angkatan Darat dengan dari US Army juga. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpress.com. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba makanan ala Spanyol, tidak salah jika berkunjung ke Gracias. Meski menu ala Spanyol, harganya pun cukup terjangkau karena sasaran konsumennya merupakan anak muda. Kehadiran Gracias menjadi pilihan bagi masyarakat yang mencari tempat nyaman, kuliner enak, tapi harga murah. Resto yang berada di Jalan Radial ini menghadirkan menu ala Spanyol, namun bernuansa kebarat-baratan. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau karena menyasar anak muda. Owner Gracias, Rajab, mengatakan awalnya usahanya ini konsep resto, namun seiring berjalan antusias kaum milenial membuat Gracias ini menyesuaikan tempat bergaya kafe, sehingga ia menyediakan live musik dan makanan disesuaikan lidah kekinian. Sebetulnya, kata Rajab, konsep Spanyol ini sebagai usaha untuk menarik perhatian para penikmat kuliner. Meski Gracias memiliki menu western seperti spaghetti dan chicken wings, pihaknya juga menyajikan menu Nusantara seperti tempe bacem, mendoan, hingga menu makanan besar ada. Soal harga jangan khawatir karena di Gracias tergolong murah dengan kualitas rasa yang dijamin bakal ketagihan. Kalau Gracias sebenarnya konsep kita nih lebih ke konsep resto sebenarnya. Cuman kita harus ingat juga zaman sekarang kan banyak anak-anak milenial, zamannya sekarang tempat nongkrong. Jadi kita bikin konsep itu, kita nih resto tapi bernuansa ya nuansa anak-anak muda zaman sekarang. Kita ada live musik, makanan juga kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Seperti itu. Kalau dilihat dari menu-menunya tadi aku sempat mengintip, itu menu-menunya bahasanya ala Spanyol ya? Karena emang basicnya kan Gracias itu kan memang bahasa dari Spanyol, artinya terima kasih, ya kan? Artinya terima kasih. Jadi sebenarnya itu gimmick. Jadi gimmicknya itu kita harus mau nggak mau harus menyesuaikan dengan konsep kita tadi kan, karena konsep kita pakai bahasa Spanyol. Jadi mau nggak mau itu seluruh menu itu kita gunakan bahasa Spanyol. Tapi bukan berarti seluruhnya menu Spanyol, nggak juga, karena kita kan pasar Palembang kan lidahnya masih lidah orang Sumatera kan, jadi menu-menu juga masih menu-menu kita di sini kita jual gitu, Mbak. Reporter Dian Cahyani Fitri, juru kamera Hadi Farid, palpress.com.
Penjual bendera di Pagar Alam berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya Jaya Suprana yang berasal dari Garut. Dalam 20 hari berjualan, hasilnya menggiurkan bisa mencapai 30 juta rupiah. Jaya Suprana hampir setiap hari berjualan bendera di simpang Asam Jalan, tepatnya di lintas Pagar Alam Lahat. Pria asal Kabupaten Garut, Jawa Barat memang sengaja datang ke Pagar Alam hanya untuk menjual bendera. Kedatangan Jaya Suprana ke Pagar Alam bukan tanpa perhitungan. Jauh-jauh dia berangkat naik bus ke Pagar Alam bisa menghasilkan uang 30 juta rupiah untuk waktu 20 hari. Keberadaan di Pagar Alam tidak sendiri, dia bersama dua saudaranya juga berjualan bendera di lokasi yang berbeda. Untuk harga bendera sendiri beragam mulai dari Rp5.000 hingga Rp35.000, tergantung pada ukuran bendera yang diinginkan pembeli. Ini dalam rangka jualan bendera acara tahunan. Sama temen kita dari Bandung bertiga sampai Pagar Alam. Ini udah acara kesini tiap tahun dah. Udah biasa kita jual sini. Udah itu 8 kali ini ya kita mangkal. Ya alhamdulillah sekarang semoga jual kita lancar. Kemarin kan masih ada COVID ya 2 tahun itu. Wah bang, jualannya kalau itu sih agak sepi. Ya sekarang mudah-mudahan lah kita lancar. Sekarang urusan jual kita laku. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaku curanmor berinisial SO berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Palembang. Preman kelas teri ini merengek saat ditindak tegas anggota. Upaya SO yang kabur dengan melawan anggota polisi saat hendak menangkapnya sia-sia. Pelaku curanmor ini sempat melawan dengan menyerang anggota menggunakan senjata tajam. Namun aksi tersebut terhenti setelah anggota memberikan tindakan tegas kepada pelaku di kawasan Sungai Buayo. Saat itulah pelaku merengek kesakitan setelah peluru bersarang di kakinya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaji melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan bahwa aksi curanmor yang dilakukan pelaku bersama temannya berinisial RF dilakukan 1 bulan lalu. Dirinya menjelaskan pelaku merupakan target operasi, bahkan pelaku sempat menghilang usai peristiwa pencurian motor ini. Namun pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas karena melawan petugas. Pelaku kita amankan dan memang TKP-nya itu jalan Sekaya Mokanbaru Ketapati Kota. Sedang kita lakukan pendalaman, pengembangan apakah ada TKP lain yang dilakukan oleh pelaku ini. Pelaku ini juga residivis. Pada saat penangkapan memang dia melakukan perlawanan dan melarikan diri sehingga kita lakukan tindakan upaya yang tegas dan terukur kepada pelaku. Sementara itu, pelaku SO mengaku baru sekali melakukan aksinya. Dari hasil penjualan motor itu, ia mendapatkan uang Rp500.000 yang dihabiskan untuk makan dan beli rokok. Motor jual mana? Tahu gue ya, cuma jual 500 baik. Di rumah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahas yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.